Orang yang bilang musyrik itu orang yang bodoh. Orang yang bilang musyrik itu orang yang bodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib. Ya. Mengenai ilmu kebatinan atau kekebalan seperti kebal bacok, kebal yang lain-lain lah. Bagaimana hukumnya menurut Islam? Apakah semua itu dianggap musyrik? Terima kasih, Habib. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kekebalan, kebal bacok, apakah itu musyrik? Nah, kalau ilmu kebalnya itu dari bacaan Al-Quran ataupun dari doa minta kepada Allah, kenapa dianggap musyrik? Sedangkan kita ingin kebal dari tembakan dan bacokan, bikin produk sendiri namanya Kevlar. Kita bikin rompi anti senjata, baju anti senjata. Syirik gak makainya? Syirik gak makainya? Enggak. Kenapa? Karena produk kita, produk manusia. Kenapa kekuatan dari Allah ketika kita berdoa, membaca ayat Allah dalam Al-Quran, membaca doa dari Rasulullah SAW seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai yasmi'ul alim, membaca doa dengan bahasa kita, minta kepada Allah, Ya Rabbi, aku mohon kepada Engkau kuatkan tubuhku, ya qawiyyu qawini, jangan biarkan tubuhku mudah terluka oleh senjata. Ketika kita berdoa terus menerus seperti itu contohnya, kemudian Allah ijabah, apakah itu musyrik? Orang yang bilang musyrik itu orang yang bodoh. Orang yang bilang musyrik itu orang yang bodoh. Orang yang musyrik orang yang bodoh. Ya. Karena pada dasarnya, jika ilmu itu adalah doa kepada Allah, maka berarti ijabahnya dari Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Begitu. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada sebetulnya penjelasan tentang ketika Allah memberikan kekuatan kepada para sahabat. Ketika mereka dalam peperangan, mereka tidak binasa oleh lawannya, oleh musuhnya. Karena Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Lantas, ketika para sahabat berdoa, berzikir kepada Allah, dan di antara zikirnya, slogannya, zikirnya para sahabat ketika perang di antaranya Ahad, 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 Ahad. Seperti itu. Allah kemudian mengirimkan bala tentara, kata Allah dalam Al-Quran, aku turunkan bala tentara dari langit yang tidak kalian mampu melihatnya, sehingga mampu meluluh lantakan musuh-musuh kalian dan kalian mendapatkan kemenangan. Bukankah itu juga dari Allah Ta'ala? Dan apakah pada saat itu para sahabat tidak meminta kepada Allah? Apa lantas pada saat itu Rasulullah tidak meminta kepada Allah? Apa lantas mereka tidak berzikir, tidak berdoa? Berzikir, berdoa, kemudian Allah berikan pertolongan dan kekuatan tersebut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hijrah, beliau 3 hari 3 malam dikepung rumahnya di Mekah
oleh orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah menggenggam pasir satu genggam, membacakan beberapa ayat dari surah Yasin. Ada yang hafal? Beberapa ayat yang dibaca oleh Rasulullah ditiupkan ke pasir dari surah Yasin apa? Ayo dong baca. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah baca, ditiupkan ke segenggam pasir, ditaburkan. Jadi intinya jika ilmu tersebut merupakan zikir dan doa kepada Allah, kemudian Allah memberikan pertolongan dan kekuatan, itu boleh. Tapi jika doanya dan rapalan yang dibacanya itu adalah permintaan kepada selain Allah yang mengandung unsur kesyirikan, minta kepada dewa, minta kepada matahari, minta kekuatannya kepada batu, kepada roh-roh yang ada di pohon, hewan-hewan, contoh seperti itu, maka itu tidak boleh. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti akan saya jelaskan lagi, mengutip beberapa dalil yang lebih konkret, yang lebih luas penjabarannya tentang hal ini. Dulu sempat saya menjelaskan hal ini, cuma karena belum punya kameranya, jadi mungkin belum divideokan. Dulu pernah saya menjelaskan tentang ilmu kebal bacok, itu pernah saya menjelaskan menurut ayat Qur'annya apa, ada. Ya, kemudian riwayat para sahabat bagaimana, itu dulu saya pernah jelaskan. Tapi kalau saya jelaskan sekarang ini terlalu malam. Sekarang saya rasa cukup dulu pertemuan kita karena sudah jam 23 lebih 35.